Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapat rahmat-Nya. Di video kali ini, kita akan membahas kisah prajurit muslim yang menjadi ahli neraka. Di zaman Rasulullah SAW, hidup seorang pemuda yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadi prajurit perang. Sayangnya, ia justru menjadi seorang ahli neraka. Kisah prajurit ini diceritakan dalam buku 115 Kisah Menakjubkan dalam Hidup Rasulullah yang ditulis Fuad Abdurrahman. Suatu ketika, pasukan muslimin yang dipimpin Rasulullah berhadapan dengan pasukan musyrik dalam sebuah peperangan. Ketika sebagian orang beristirahat, Rasulullah SAW pergi ke markas pasukan muslim. Di antara banyaknya pasukan muslim saat itu, ada seorang laki-laki yang tampak sangat bersemangat dalam peperangan. Ia tidak membiarkan seorang musuh pun lepas dari sabetan pedangnya. Melihat kegigihan dan keberaniannya, para sahabat berkomentar tentang orang ini. Betapa besar pahala si fulan itu pada hari ini dibandingkan kita. Mendengar komentar para sahabat, Rasulullah SAW menanggapinya, sesungguhnya ia termasuk ahli neraka. Mendengar perkataan Rasulullah SAW, banyak yang kemudian heran karena tidak percaya. Mereka yakin bahwa setiap yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membela agama Islam maka akan mendapat keutamaan. Karena heran mendengar ucapan Rasulullah SAW, salah seorang sahabat berkata, "Aku adalah temannya dan aku akan mengikuti gerak-geriknya." Kemudian ia pergi memperhatikan segala gerak-gerik pemuda yang disebut sebagai ahli neraka itu. Jika pemuda itu maju, ia pun maju, dan jika temannya itu berhenti, ia juga berhenti. Selang beberapa waktu, pemuda yang disebut ahli neraka itu mendapat luka yang sangat parah akibat tebasan senjata musuh. Namun, alih-alih bersabar, ia malah mempercepat kematiannya dengan menancapkan pangkal pedangnya ke tanah dan mengarahkan hulu pedangnya keruncing ke hulu hatinya. Dan ia hempaskan tubuhnya ke pedang itu. Ternyata ia memilih jalan pintas untuk bunuh diri. Setelah melihat apa yang dilakukan pemuda itu, sahabat yang tadi mengawasi dan mengikutinya segera menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Aku bersaksi, engkau adalah utusan Allah." Rasulullah SAW bertanya, "Ada apa?" "Tentang laki-laki yang engkau sebutkan sebagai ahli neraka tadi, sehingga orang-orang terkejut mendengarnya. Aku mengatakan kepada mereka bahwa aku akan mengikutinya dan mengabarkan keadaannya. Maka aku mengawasi gerak-geriknya hingga ia terluka parah. Namun, ia mempercepat kematiannya dengan cara menancapkan pedangnya ke tanah dan mengarahkan hulunya ke ulu hatinya. Lalu menghempaskan tubuhnya ke pedang itu hingga ia tewas akibat bunuh diri." Mendengar cerita sahabat itu, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ada laki-laki yang tampak oleh manusia melakukan amal ahli surga, tetapi sebenarnya ia termasuk ahli neraka. Dan sesungguhnya ada laki-laki yang tampak oleh manusia melakukan amal ahli neraka, tetapi sebenarnya ia termasuk ahli surga." Bunuh diri merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, "Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Zaid Sabit bin Ad-Doha Al-Ansori,
Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka nanti pada hari kiamat ia akan disiksa dengan sesuatu itu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Neraka adalah tempat kembali bagi orang-orang yang putus asa dan melakukan bunuh diri. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, barang siapa membunuh dirinya dengan menggunakan besi, maka besi tersebut akan ditempelkan pada perutnya di neraka jahanam selama-lamanya. Dan barang siapa membunuh dirinya dengan menggunakan racun, maka racun yang berada di tangannya akan ia rasakan selama-lamanya di neraka jahanam. Dan barang siapa menjatuhkan diri dari puncak gunung sehingga ia meninggal dunia, maka ia akan dijatuhkan di neraka jahanam selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah kisah prajurit muslim yang menjadi ahli neraka. Semoga dengan kisah ini kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.